Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bib, gimana Bib tanggapan Habib soal video yang sempat viral tentang Ustadz Khalid Basalamah yang mengatakan wayang haram dan perlu dimusnahkan, dan bagaimana tanggapan Habib tentang Gus Miftah yang mengintimidasi Ustadz Khalid Basalamah melalui wayang yang sempat viral juga. Nah, yang pertama yang perlu saya sampaikan tentang terkait pendapat-pendapatnya dari Ustadz Khalid Basalamah, yang mana kita tahu memang para habaib itu sebetulnya tidak sejalan juga dengan pemahaman Ustadz Khalid Basalamah, yang mana kita tahu beliau pemahamannya Wahabi Salafi, wallahu alam ya. Kemudian juga kalau misalkan tentang ucapannya yang diucapkan oleh Ustadz Khalid Basalamah, memang hal tersebut mungkin terpleset bisa jadi, atau memang bentuk kesalahan daripada Ustadz Khalid Basalamah. Perlu dimaklumin lah ya, mungkin saat itu beliau khilaf atau dalam keadaan salah. Ya baik. Adapun pendapat-pendapat Ustadz Khalid Basalamah yang lainnya, ya istilahnya kami pun tidak sepaham dengan beliau. Ya, ketahui kami pun tidak sepaham dengan beliau karena beda jalan. Kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita nggak pakai Wahabi, nggak pakai Wahabi Salafi, nggak pakai, apalagi Salafi nggak pakai kita makanya Thariqah Sahadah Bahalawi. Kita makanya ya ini Ahlussunnah wal Jamaah ya, sebagaimana NU pun sama seperti itu ya, Nahdlatul Ulama dan lain sebagainya, kita ngikutin Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian pendapat yang kedua, untuk orang-orang yang mengintimidasi Ustadz Khalid Basalamah. Jadi hal tersebut memang ketika Anda tanggapi, mungkin betul wayang itu berperan penting ya dalam dakwah. Ana pun istilahnya mengakui bahwa wayang ini adalah salah satu metode dakwah yang mana pernah dulu dipakai oleh Sunan Kalijaga ya, Raden Syahid ya. Beliau pakai wayang itu untuk memasukkan orang-orang Indonesia untuk mengenal ajaran Islam atau untuk masuk ajaran Islam, sebab daripada wayang tersebut. Dan hal itu tidak boleh ya sebetulnya dihilangkan dalam sejarah Islam, karena kalau misalkan wayang dihilangkan, maka secara tidak langsung akan menghapus sejarah-sejarah yang sudah ada, gitu, yang sudah tercatat seperti itu. Kemudian sungguh sangat disayangkan juga terkait Gus Miftah ya, yang menyatakan ataupun yang membuat syair apa puisi waktu itu ya, puisi kalau tidak salah, yang mana puisinya tersebut dijadikan sebelum membaca puisi tersebut, jadi Ustadz Miftah itu membuat suatu acara di suatu tempat. Di situ ada acara wayangnya juga. Nah, di situ ada bentuk wayang yang mirip dengan Ustadz Khalid Basalamah. Ya, mirip. Kemudian seperti di situ tuh dipukulin si wayangnya. Ya, kemudian sampai ada semacam intimidasi yang luar biasa sekali kepada wayang tersebut. Memang betul, istilahnya itu hanya wayang, bukan orangnya yang dikenakan, tetapi yang perlu kita garis bawahi di sini ada beberapa kata-kata daripada puisinya itu yang seolah-olah dia menyudutkan Islam. Seperti contoh, dia bawa-bawa jenggot, menyudutkan sunnah, menyudutkan syariat. Dia bawa-bawa jenggot, atau dia bawa-bawa sorban, dia bawa-bawa imamah putih-putih gitulah bahasanya gitu. Seolah-olah dalam artian dia itu membenci satu kaum, ataupun ada ujaran kebencian atau ada ujaran ketidaksukaan terhadap etnis tertentu. Kita garis bawahi etnis Arab, yang mana kita tahu, saya pribadi pun cinta tetap dengan orang Arab, akan tetapi saya tidak setuju dengan pendapat-pendapat orang Arab yang sekarang ada. Karena apa? Orang Arab sekarang dikuasai oleh siapa? Oleh kaum Wahabi ya, mereka itu di Arab dikuasai oleh kaum Wahabi. Dalam satu hal itu saya nggak sepakat. Akan tetapi tetap ketika misalkan contoh hal tersebut ingin mengintimidasi satu etnis, misalkan Arab saja, itu salah besar. Islam itu kan rahmatan lil alamin, Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin. Nggak boleh kita ketika ada suatu hal yang tidak kita setujui, tidak kita akui dari pendapat seseorang tersebut, kemudian ya ini menyalahkan satu kaumnya, jangan salahkan ke kata-kata yang salahnya, mungkin ambil garis bawahi kata-kata yang salahnya tersebut, kita terus kemudian dibahas dan diluruskan. Itu yang paling tepat. Ketika mengeluarkan syair atau kata-kata yang justru di situ akan menimbulkan perpecahan, akan menimbulkan kesalahpahaman yang besar, suatu saat nanti, kenapa yang diinjak-injaknya, yang dihinanya adalah Arab, bangsa Arab gitu. Jadi
kita sebagai umat Islam itu harus cinta dengan orang harus cinta, karena Nabi Muhammad lahir di Arab, kemudian bahasanya Al-Quran bahasa Arab. Cuman bedanya bahasa Al-Quran bukan bahasa Arab amiyah seperti di sana gitu, dalam artiannya Gus Miftah itu yang kita kenal menurut Gus Najih, putranya dari Mbah Mun, ya, bahwasanya si Gus ini dia bukan keturunan kiai. Itu harus kita garis bawahi. Jadi di situ ada beberapa orang, 3 orang yang disebut, cuman salah satunya adalah Gus Miftah, salah satunya. Kemudian di situ ada lagi Gus Muafiq. Kenapa kok kata beliau namanya di situ ada Gusnya? Karena agar cepat terkenal namanya. Karena Gus itu menurut orang-orang Jawa, Gus itu adalah anak kiai. Ya, kita harus paham. Gus itu menurut orang Jawa adalah anak kiai. Sedangkan yang harus kita pikirkan bahwa menurut Gus Najih sendiri, mereka bertiga ini bukan anak dari kiai. Bukan anak dari kiai NU. Nah, kita harus pahami bahkan mereka ini, tokoh yang 3 ini adalah tokoh daripada orang-orang tokohnya Islam Nusantara. Ya, ini perlu kita garis bawahi. Maka mereka itu datang, mereka hadir dengan propaganda, kemudian dengan fitnah-fitnah, kemudian dengan memperpecah belah umat, ya, dalam artian kalau kita harus jadi orang Islam, nggak perlu kita jadi orang Arab. Salah satunya kan begitu pendapat mereka. Memang betul, kita semua orang Indonesia nggak perlu seperti orang Arab. Cuman kan aturan agama ini sudah ada yang ngatur dari awalnya, nggak bisa diperbaharui. Al-Quran tidak bisa diperbaharui, ya. Kemudian hadis juga nggak boleh diperbaharui. Nah, pendapat-pendapat mereka itu sungguh menyesatkan umat. Ya, kita cukup garis bawahi aja yang kata-kata Gus Najih tadi, bahwa berarti kita harus hati-hati dengan sosok orang 3 ini. Karena jika kita mengikuti pemahaman mereka, maka kita akan tersesat. Kita akan tersesat. Yang awalnya kita memang sudah istiqomah di jalan Allah, akhirnya nanti berubah. Nah, setelah berubah itu, wallahu alam, kita mau kemana nanti? Ya, perlu kita ketahui bahwa hati-hati ya. Tidak semua orang yang berada di sosial media ini perlu kita ikuti ya. Kita harus tahu dulu ini siapa gurunya, anak siapa, kemudian dia belajar di mana aja, kita harus tahu. Jadi kita tidak mudah mengikuti nasihatnya dan lain sebagainya. Ikuti apa-apa yang diajarkan Nabi Muhammad, apa-apa yang diajarkan para habaib, dan insya Allah selamat. Insya Allah selamat. Mungkin itu aja sih jawaban dari Anda, mudah-mudahan manfaat ya. Ya, khair marhaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.